Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mariadi selaku dosen pengampu Psikologi of Education kelas A dan yang saya cintai serta banggakan teman-temanku sekalian, izinkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Siti Alda Ibrahim dengan NIM A320210026 dan Putri Hasna Pratiwi dengan NIM A320210025. Kami ingin mempresentasikan Bab 11 Psikologi of Education dengan judul Pembelajaran dan Kemampuan Kognitif di Wilayah Konten. Bab 11 Pembelajaran dan Kemampuan Kognitif di Wilayah Konten. Garis besar Bab 11. Yang pertama, pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagosis. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sains. Dan yang terakhir, studi sosial. Pertama, pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagosis. Pengetahuan ahli berarti pengetahuan yang unggul dalam isi atau materi dari suatu pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan isi pedagosis adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan disiplin tertentu secara efektif. Kedua macam pengetahuan ini sangat diperlukan agar kita bisa menjadi guru yang ahli, dapat menciptakan peta kognitif yang bisa dipakai sebagai pedoman penilaian untuk memberikan tugas pelajaran kepada murid, sebagai pedoman penilaian kemajuan murid, dan sebagai pedoman dalam memberi pertanyaan dan menilai jawaban murid. 2. Membaca. Model pengembangan membaca, pendekatan membaca, pendekatan kognitif, pendekatan konstruktivis sosial. Ahli membaca Steve Steele berpendapat bahwa tujuan utama instruksi membaca harus membantu anak-anak. Pertama, secara otomatis mengenali berbagai kata. Yang kedua, memahami teks. Yang ketiga, menjadi termotivasi untuk membaca dan menghargai membaca. Model pengembangan membaca. Dalam satu tampilan, keterampilan membaca berkembang dalam 5 tahap. Batas usia adalah perkiraan dan tidak berlaku pada setiap anak. Meskipun demikian, tahapan sel tersebut menyampaikan perubahan dan perkembangan yang terlibat dalam belajar membaca secara umum. Tahapan 0, dari lahir hingga kelas pertama, anak-anak menguasai beberapa prasyarat untuk membaca. Banyak mempelajari perkembangan kiri kanan dan urutan membaca, cara mengidentifikasi huruf abjad, dan cara menulis nama mereka. Tahapan 1, pada kelas pertama dan kedua banyak anak mulai membaca. Mereka melakukannya dengan belajar melafalkan berbagai kata, yaitu menerjemahkan huruf, individu atau kelompok huruf menjadi suara, dan suara menyatu dengan berbagai kata, melengkapi pembelajaran huruf dan suara. Tahapan kedua, di kelas kedua dan ketiga, anak-anak lebih lancar dalam mengambil berbagai kata individu dan keterampilan membaca lainnya. Namun, membaca belum banyak digunakan untuk pelajar. Tahap ketiga, di kelas 4 hingga 8, anak-anak semakin cepat dalam memperoleh informasi baru dari teks. Perubahan dari tahap kedua, ketiga melibatkan pergeseran dari belajar untuk membaca ke membaca untuk belajar. Tahap keempat, pada tahun sekolah tinggi, banyak siswa menjadi pembaca yang kompeten. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami materi tertulis dari berbagai perspektif. Pendekatan membaca. Saat ini, pendekatan membaca berfokus pada pendekatan fonik dan pendekatan keseluruhan bahasa. Pendekatan fonik menanamkan bahwa membaca instruksi harus fokus pada hal-hal yang berkenaan dengan suara dan aturan dasar untuk menerjemahkan simbol yang ditulis ke suara. Instruksi membaca di awal pendekatan ini melibatkan penyederhanaan materi. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa program fonik berbasis komputer meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas pertama. Pendekatan keseluruhan bahasa.
menanamkan bahwa membaca instruksi harus paralel dengan pembelajaran bahasa alami anak. Materi bacaan harus utuh dan bermakna. Artinya, anak-anak harus diberikan materi dalam bentuk lengkap seperti cerita dan puisi, sehingga mereka belajar untuk memahami fungsi komunikatif bahasa tersebut. Membaca harus dihubungkan dengan mendengarkan dan keterampilan menulis. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif membaca menekankan pengodaan, memahami berbagai kata, pengetahuan, dan mengembangkan strategi membaca ahli. Pengodaan dan pemahaman kata pada awal diskusi membaca dijelaskan pandangan Mayer bahwa berbagai kata pengodaan adalah proses kognitif penting dalam belajar membaca. Pentingnya keterampilan metakognitif tertentu dan meningkatkan otomatisasi yang ditandai dengan kefasihan. Metakognitif dalam membaca berarti membaca yang baik, pengembangan kontrol, kemampuan membaca, dan memahami tentang cara membaca karya. Pengetahuan awal, penekanan lain dalam pendekatan kognitif membaca adalah pengetahuan awal siswa tentang topik yang terkait dengan yang diingat dari membaca tentang topik dan kemampuan mereka untuk membuat kesimpulan yang benar mengenai materi bacaan. Strategi mengembangkan membaca ahli. Pada pendekatan kognitif, penelitian telah memproses kognitif yang menjelaskan dalam hal membaca. Pencarian tersebut telah menyebabkan minat strategi, terutama strategi membaca ahli daripada membaca pemula. Penelitian menyarankan guru untuk membimbing siswa dalam mengembangkan strategi membaca yang baik. Pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam dialog yang bermakna mengenai membaca. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui pengajaran timbal balik. Pengajaran timbal balik dalam diskusi tentang program FCL pada bab 10 menjelaskan pengajaran timbal balik. Dalam hal ini siswa bergiliran memimpin diskusi kelompok kecil. Penelitian tentang pengajaran timbal balik menunjukkan bahwa ini adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman membaca. Koneksi sekolah atau keluarga atau masyarakat dari perspektif konstruktivis sosial, sekolah bukan satu-satunya konteks sosial kultural yang penting dalam membaca. Keluarga dan masyarakat juga penting. 3. Menulis. Perubahan perkembangan, pendekatan kognitif, dan pendekatan konstruktivis sosial. Perubahan perkembangan. Tulisan anak muncul dari coretan awal mereka yang muncul ketika sekitar usia 2-3 tahun. Pada anak usia dini, keterampilan motorik anak-anak biasanya menjadi cukup baik dikembangkan bagi mereka untuk mulai menulis huruf dan nama mereka. Seperti pembaca yang baik menjadi penulis yang baik membutuhkan bertahun-tahun dan banyak latihan. Pendekatan kognitif menekankan tema-tema yang sama berkaitan dengan membaca, seperti membangun makna dan membangun strategis. Graham and Ollinghouse 2009. Metakognisi dan strategi menekankan pengetahuan tentang strategi menulis bergerak ke daerah metakognisi. Bab 8, pemantauan perkembangan menulis seseorang sangat penting untuk menjadi penulis yang baik. Harris NDKK 2010. Merevisi adalah komponen utama sukses menulis. Gunning 2010. Para peneliti telah menemukan bahwa penulis lebih tua dan lebih terampil cenderung merevisi tulisan daripada yang lebih muda dan kurang terampil. Hayes and Flowers 1986. Perencanaan yang menentukan dan mengatur informasi merupakan aspek penting dari tulisan. Tom Fix 2010 and Mayer 2008. Pemecahan masalah. Sebagian besar instruksi secara tertulis di sekolah adalah mengajar siswa tentang cara menulis kalimat dan paragraf secara benar.
Seorang psikologi menyebutkan proses pemecahan masalah dalam menulis pembuatan makna. Kellogg 1994. Pendekatan konstruktivis sosial. Pertama, konteks sosial menulis. Siswa harus berpartisipasi dalam komunitas menulis untuk memahami hubungan antara penulis pembaca dan belajar untuk mengenali cara perspektif mereka mungkin berbeda dari orang lain. Herbert and Rappel 1996. 2. Tulisan yang bermakna dan konferensi menulis siswa maupun guru. Menurut pendekatan konstruktivis sosial, kesempatan menulis siswa harus mencakup untuk menciptakan teks nyata. Dalam arti, menulis tentang situasi pribadi yang berarti siswa menulis pengalaman pribadi dan guru yang memberi dukungan yang besar kepadanya. Konferensi menulis siswa maupun guru berperan penting dalam membantu siswa menjadi penulis yang lebih baik. Moore, Hart 2010. 3. Kolaborasi rekan sebaya dan suntingan. Saat bekerja dalam kelompok, penulis mengalami proses penyelidikan dan elaborasi yang penting dalam menulis yang baik. Webb and Peliskar 1996. Juga siswa sering mendapatkan manfaat dari menyunting tulisan siswa lain. 4. Koneksi sekolah dan masyarakat. Dalam pendekatan konstruktivis sosial, penting untuk menghubungkan pengalaman siswa di sekolah dan dunia luar kelas. Com 2010. Strategi yang baik adalah melibatkan masyarakat dalam pengembangan penulisan. Keempat, matematika. Perubahan perkembangan, proses kognitif, kontroversi dalam pendidikan matematika, teknologi dan instruksi matematika. Beberapa prinsip konstruktivis. Perubahan perkembangan. 1. Pra-TK hingga kelas 2. Anak sudah memiliki pemahaman angka yang substansial sebelum mereka masuk kelas pertama. Kedua, kelas 3 hingga kelas 5. 3 tema kunci matematika kelas 3 hingga 5 adalah sebagai berikut. Pertama, penalaran multiplikatif, penekanan pada penalaran pengembangan pengetahuan perkalian yang anak-anak bangun saat mereka pindah kelas menengah saat fokusnya adalah pada penalaran proporsional. 2. Kesetaraan. Konsep kesetaraan membantu siswa untuk belajar matematika representasi yang berbeda dan memberikan jalan untuk mengeksplorasi berbagai gagasan aljabar. Ketiga, komputasi kefasihan. Siswa perlu belajar metode yang efisien dan akurat, komputasi yang didasarkan pada sifat yang dipahami dan hubungan nomor. 3. Kelas 6 hingga kelas 8. Di sekolah menengah, siswa memperoleh manfaat dari program matematika seimbang yang mencakup aljabar dan geometri. Guru dapat membantu siswa memahami tentang cara aljabar dan geometri yang terhubung. Pendekatan ini dapat bekerja baik di kelas tetapi membatasi kemampuan para siswa untuk menggunakan aljabar dalam konteks dunia nyata. 4. Kelas 9 hingga kelas 12. NCTM merekomendasikan belajar matematika di masing-masing 4 tahun sekolah tinggi karena kepentingan siswa dapat berubah selama dan setelah sekolah tinggi. Kemungkinan mereka akan mendapat keuntungan dari pengambilan berbagai kelas matematika. Kontroversi dalam pendidikan matematika. Pertama, pendidik saat ini terlibat perdebatan apakah matematika harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan kognitif, konseptual, dan konstruktivis atau pendekatan praktis komputasi. Edward S. Mort and Wagner 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan konstruktivis telah menjadi semakin populer. Dalam pendekatan ini, instruksi yang efektif berfokus pada melibatkan anak-anak dalam memecahkan masalah atau mengembangkan konsep dan dalam mengeksplorasi efisiensi alternatif solusi. Brian and Nunes 2011. 2. Analisis ketat,
Penelitian tentang program pelajaran matematika di sekolah menunjukkan bahwa hanya satu program memiliki efek berpotensi positif terhadap prestasi matematika. What Work Clary House 2007. Program ini adalah matematika sehari-hari, Everyday Mathematics. Wright Group 2004-2007. Beberapa prinsip konstruktivis. 1. Membuat matematika realistis dan menarik. 2. Pertimbangan pengetahuan siswa sebelumnya. 3. Membuat kurikulum matematika interaktif secara sosial. Teknologi dan instruksi matematika. Salah satu isu dalam pendidikan matematika adalah mengenai cara teknologi harus intensif. Standar evolusi dan kurikulum NCTM merekomendasikan bahwa kalkulator digunakan di semua tingkat pembelajaran matematika dan bahwa beberapa akses ke komputer juga diperlukan jika siswa harus cukup terdidik untuk karir masa depan. Berbeda dengan guru US, China, dan Jepang tidak memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator atau komputer di kelas matematika. 5. Sains. Di dalam sains terdapat dua bagian. Yang pertama, pendidikan sains, dan yang kedua adalah strategi pengajaran konstruktivis. Pendidikan sains. Para ilmuwan biasanya terlibat dalam beberapa jenis pemikiran dan perilaku. Misalnya, mereka secara teratur membuat pengamatan yang cermat, mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data, ukuran grafik, dan memahami hubungan spesial, memperhatikan dan mengatur pemikiran mereka sendiri, dan tahu kapan dan tentang cara menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah. Sumber dari Chapman tahun 2000. Guru yang baik menilai dan memahami konsep dasar anak, kemudian menggunakan konsep sebagai perancah untuk belajar. Sumber dari Chiapetta dan Koballa tahun 2010, Peters dan Stout tahun 2011. Pengajaran sains yang efektif untuk membantu anak-anak membedakan antara kesalahan berbuah manis dan kesalahpahaman, dan mendeteksi gagasan jelas yang salah yang perlu diganti oleh konsep-konsep yang lebih akurat. Sumber dari Bransford dan Donovan tahun 2005. Strategi pengajaran konstruktivis. Pengajaran konstruktivis menekankan bahwa anak-anak harus membangun pengetahuan ilmiah mereka sendiri dan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Banyak guru sains membantu siswa mereka membangun pengetahuan mereka dengan ilmu pengetahuan melalui penemuan yang dipandu. Sumber dari Bas Fonsan dan Karin tahun 2009, Russell Abder tahun 2011. Terdapat 4 pertimbangan strategi saat mengajar sains. Yang pertama, bantu siswa belajar mengenai cara berpikir seperti ilmuwan. Buat pengaturan saat siswa diminta untuk membuat pengamatan yang cermat, bekerja secara efektif dengan data, dan memecahkan masalah ilmiah. Yang kedua, pantau kesalahpahaman siswa tentang ilmu pengetahuan dan bekerja dengan mereka untuk mengembangkan konsep yang lebih akurat. Kesalahpahaman ilmiah umum meliputi penyebab, musim kita, dan fase bulan. Dan yang ketiga, bimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan penyelidikan. Saat mengajar keterampilan penyelidikan, tidak meninggalkan siswa sepenuhnya untuk perangkat mereka sendiri. Gunakan inquiry terbimbing. Dan yang keempat, buat sains menarik dengan memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi masalah sains sehari-hari. Mintalah siswa menghasilkan pertanyaan sains yang mereka ingin jawab dan bantu mereka untuk menentukan cara terbaik untuk mendekati menjawab pertanyaan mereka. 6. Ilmu sosial. Di dalam ilmu sosial terdapat 2 pembagian. Yang pertama, apakah ilmu sosial? Dan yang kedua, pendekatan konstruktivis. 1. Apakah ilmu sosial itu?
Secara umum, bidang ilmu sosial juga disebut sains sosial, berusaha untuk mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Tujuannya adalah membantu siswa membuat informasi dan keputusan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari beragam budaya, masyarakat demokratis di dunia yang saling tergantung. Sumber dari Maxim tahun 2010, Obensian dan Morris tahun 2011. Dewan Nasional untuk Ilmu Sosial pada tahun 2000 menekankan bahwa 10 tema harus ditekankan dalam ilmu sosial. Yang pertama, waktu, kontinuitas, dan perubahan. Siswa perlu memahami akar sejarah mereka dan menempatkan dirinya dalam waktu, mengetahui tentang cara untuk secara efektif membaca tentang masa lalu, dan membantu membangun siswa untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya terhubung ke masa lalu? Bagaimana pengalaman pribadi saya dilihat sebagai bagian dari kisah manusia yang lebih besar sepanjang waktu? Tema ini biasanya muncul dalam kursus sejarah. Dan yang kedua, orang, tempat, dan lingkungan. Studi tentang topik ini membantu siswa untuk mengembangkan perspektif spasial dan geografis pada dunia. Ini membantu siswa membuat keputusan dan kompeten tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, pengembangan individu dan identitas. Identitas pribadi seorang siswa yang dibentuk oleh budaya, kelompok, dan lembaga. Siswa dapat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapa aku? Bagaimana orang belajar, berpikir, dan berkembang? Bagaimana orang memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai konteks. Di sekolah, tema ini biasanya muncul dalam unit dan kursus berfokus pada psikologi dan antropologi. Yang keempat, individu, kelompok, dan lembaga. Siswa perlu belajar mengenai cara-cara saat sekolah, beribadah, keluarga, instansi pemerintah, dan pengadilan memainkan peran integral dalam kehidupan masyarakat. Siswa dapat mengeksplorasi peran berbagai lembaga di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Di sekolah, tema ini biasanya muncul dalam unit dan kursus tentang sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, dan sejarah. Yang kelima, kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan. Memahami pengembangan kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan di Amerika Serikat dan bagian lain dunia sangat penting untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan. Siswa dapat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kekuasaan dan apa bentuk yang dibutuhkan? Bagaimana orang mendapatkan kekuasaan, menggunakannya, dan membenarkannya? Bagaimana orang bisa menjaga pemerintah mereka responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka? Tema ini biasanya muncul dalam unit dan program terfokus pada pemerintah, ilmu politik, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Yang keenam, produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang-orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang kadang melebihi sumber daya yang terbatas yang tersedia bagi mereka. Akibatnya, pertanyaan seperti ini diajukan. Apa yang harus diproduksi? Bagaimana produksi yang akan terorganisasi? Bagaimana barang dan jasa didistribusikan? Apakah alokasi paling efektif dari produksi, tanah, modal, dan manajemen? Semakin pertanyaan-pertanyaan ini dalam lingkup global. Di sekolah, tema ini biasanya muncul dalam unit dan program terfokus pada ekonomi. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Kehidupan modern seperti yang kita tahu ini tidak mungkin tanpa teknologi dan ilmu yang mendukungnya. Namun, teknologi menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah teknologi baru selalu lebih baik? Bagaimana bisa orang efektif mengatasi kemajuan teknologi yang cepat? Bagaimana nilai-nilai yang berkaitan dengan teknologi?
Tema ini muncul dalam unit dan program yang melibatkan sejarah, geografi, ekonomi, kewarganegaraan, dan pemerintah. Yang kedelapan, hubungan global. Realitas semakin meningkatnya saling ketergantungan antara negara-negara membutuhkan pemahaman tentang bangsa dan budaya di seluruh dunia. Konflik antara prioritas nasional dan global dapat melibatkan kesehatan, pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, hak asasi manusia universal, dan agenda lainnya. Tema ini biasanya muncul dalam unit dan program yang melibatkan geografi, budaya, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Yang kesembilan, cita-cita dan praktik bermasyarakat. Memahami cita-cita masyarakat dan praktik-praktik kewarganegaraan penting bagi partisipasi penuh dalam masyarakat. Siswa berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa partisipasi masyarakat dan bagaimana saya bisa terlibat? Apa keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab masyarakat? Di sekolah, tema ini biasanya muncul dalam unit dan program yang melibatkan sejarah, ilmu politik, dan antropologi. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah budaya. Studi budaya mempersiapkan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana budaya yang sama dan berbeda? Apa cara terbaik untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda dari Anda sendiri? Bagaimana agama memengaruhi keyakinan orang dalam budaya yang berbeda? Di sekolah, tema budaya biasanya muncul dalam unit dan program yang berfokus pada geografi, sejarah, dan pendekatan konstruktivis. Banyak kelas studi sosial terus diajarkan dengan cara tradisional, menggunakan buku teks tunggal dengan ceramah guru dan mengendalikan strategi tanya jawab. Namun, beberapa pendidik menyimpulkan bahwa belajar tentang ilmu sosial akan mendapat manfaat dari strategi konstruktivis seperti menggunakan berbagai sumber informasi, pertanyaan-pertanyaan siswa yang dihasilkan untuk membimbing penyelidikan dan strategi kolaborasi teman sebaya. Dalam pandangan konstruktivis, siswa harus membentuk interpretasi bukti mereka sendiri dan mengirimkannya untuk ulasan. Memungkinkan mereka untuk melakukannya harus mendorong refleksi yang lebih dan pemahaman yang lebih dalam isu-isu sosial. Sumber dari Chapin tahun 2011. Pendekatan konstruktivis juga menekankan kebermaknaan studi sosial. Sumber dari Bell, Mason, Bolit, dan Martorella 2009, Sunal dan Haas tahun 2011. Siswa mengambil manfaat saat mereka menemukan bahwa apa yang mereka pelajari di kelas ilmu sosial berguna di dalam maupun di luar sekolah. Berarti, pembelajaran sering terjadi saat interaksi kelas berfokus pada pemeriksaan berkelanjutan beberapa topik penting daripada yang banyak cakupan dangkal. Pendekatan konstruktivis untuk studi sosial juga menekankan pentingnya berpikir kritis tentang nilai-nilai, dimensi etika topik, dan isu-isu kontroversi, menyediakan arena untuk berpikir reflektif dan pemahaman. Guru yang efektif menyadari perbedaan sudut pandang, menunjukkan rasa hormat untuk posisi yang didukung dengan baik, memiliki kepekaan terhadap kesamaan budaya dan perbedaan, dan menunjukkan komitmen untuk tanggung jawab sosial. Dari perspektif konstruktivis, guru membimbing siswa untuk mempertimbangkan dimensi etis topik dan isu-isu kontroversial daripada langsung memberitahu siswa apa yang etis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang, itu datangnya dari kami, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.